Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. We're thankful for our Lord Jesus Bahwa Tuhan terlalu baik, luar biasa di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. because He's so good Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya saudara. and He never left us alone. Bahkan kita sangat bersyukur kita ada di penghujung tahun 2023. And we are so grateful we are at the end of this year. Dan kita sudah melangkah selama kurang lebih 344 hari di tahun ini. Dan kurang lebih 21 hari lagi kita akan masuk di tahun baru, yaitu tahun 2024. And in 21 more days we will go ahead to a new year, 2024. Banyak sekali hal yang kita lalui di 2023 Bapak Ibu. There's so many things that we've been through. Suka dan duka yang kita boleh alami. Sakit, kelemahan tubuh, mungkin banyak masalah yang kita boleh lalui selama 2023. Very many problems, many good things happening. Tapi kita sangat bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. We are grateful because God never leave us. Amin. Haleluya. Dan kita sangat bersyukur hari ini kita boleh merayakan Natal di tahun ini bersama tempat kita atau bersama kami. Walaupun kami masih baru Bapak Ibu, tapi kami sangat bersyukur. We are so grateful to celebrate Christmas together today, even though we are a new ministry. Bahkan sangat bersyukur kita boleh hadir bersama-sama. Saya bersyukur kami semua pengurus dan jemaat di tempat ini sangat bersyukur Bapak Ibu boleh hadir bersama-sama dengan kami. We are very grateful and thankful for all of you coming to the service this evening. Dan saya yakin percaya kita satu di dalam Tuhan. Kita tidak ada perbedaan satu sama lain. And I believe we are one in God. There's no differences. Bahkan kita sangat bersyukur bahwa Dia Yesus boleh lahir 2000 tahun yang lalu untuk datang di dunia ini. And we are so thankful that Jesus came 2000 years ago to this world Untuk saya dan saudara. Amin. for you and me. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu, tidak berlambatan kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yesaya. So the message for this evening we take from the book of Isaiah. Yesaya pasal yang kelima ayat yang 9 ayat yang kelima, maaf. Yesaya pasal yang kelima ayat yang kelima, 9 ayat yang kelima. Isaiah 9 verse 5. 5. Saya baca untuk kita semua Bapak Ibu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. For in the font it is Isaiah 9 verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, satu kebenaran firman Tuhan. Dan saya agak bingung Bapak Ibu, agak sedikit kaku Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya baru 3 kali saya khotbah pakai penerjemah Bapak Ibu. I'm a bit awkward because this is like my third time giving out a sermon and there's a translator next to me, interpreter. Yang dulu di waktu di Indonesia kami melakukan pelayanan misi di Pulau Nias, yang kita harus masuk pelosok desa dan kita harus pakai penerjemah suku Bapak Ibu. One time it was in Indonesia, a rural area called the land of Nias, where we have to use an interpreter to interpret into the local dialect. Dan kedua Bapak Ibu,
di Sydney berapa bulan lalu saya khotbah di satu gereja di sana harus pakai penerjemah Bapak Ibu, dan ketiga kali di tempat ini Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya semua karena keberkahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan boleh berikan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Amin. Dan kita sangat bersyukur, memang agak kaku ya Pastor Lin. Ya, karena kita harus pakai penerjemah karena ada rekan-rekan kita, teman kita yang dari Australia, Oma dari Jerman. Yeah, we need translator because we have non-bahasa speakers in here, so we must translate for them. Dan puji nama Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sore hari ini, dan panitia memberikan satu tema khotbah untuk perayaan Natal kita tahun ini di tahun 2023, yaitu Natal membawa damai dan sejahtera. So the theme for our Christmas this year is Natal membawa damai dan sejahtera. okay. Christmas brings peace and joy. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Hampir semua kita tahu, hampir semua orang di dunia ini merayakan Natal, betul Bapak Ibu? Dan hampir semua gereja merayakan Natal. Almost everyone celebrate Christmas. Kenapa saya katakan hampir semua, bukan tiap semua atau semua orang merayakan Natal? Karena tidak semua orang itu merayakan Natal, betul? Why I said almost? Because not everyone celebrate. Ada yang tidak merayakan Natal. Karena apa? Karena mereka tidak mengakui kehadiran atau kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Why they don't celebrate it? Because they don't accept the coming of Christ 2000 years ago. Dan bahkan banyak yang berpikir bahwa Natal, kelahiran Yesus bukan di tahun 25 Desember Bapak Ibu. Dan saya yakin percaya banyak memang sejarah atau Alkitab mengatakan bahwa Yesus bukan lahir di tanggal 25 Desember. Tapi saya yakin percaya Yesus memang lahir 2000 tahun yang lalu untuk saya dan saudara. Amin. Even though many don't believe, but I believe Jesus came for us. Dan saya yakin percaya banyak orang merayakan Natal Bapak Ibu dengan berbagai cara Bapak Ibu di dunia ini. Bahkan di tempat ini di Australia banyak orang merayakan Natal dengan berbagai cara, betul? So many people celebrate Christmas in many different ways. Ada yang merayakan tanggal 24 atau seperti malam ini sebelum tanggal 25 kita ibadah Natal. Some celebrate on the 24th. Kita kumpul bersama family, sanak saudara Bapak Ibu. For the Christmas Eve. Kumpul bersama sanak saudara family. Gathering with family. Nonton film mungkin Bapak Ibu, betul? Ada yang mungkin minum wine. Ada yang masih minum wine sini? Watching film. Ya kan, enjoy Bapak Ibu. Ya kan, karena Natal Bapak Ibu benar. Kita kumpul bersama teman, nonton, gathering, ya kan, masak kue kering, ya kan, cooking. Dan mungkin ada yang menuliskan kartu ucapan Natal, betul, untuk someone kita, untuk family kita, untuk boyfriend kita, untuk apa? Untuk pasangan kita Bapak Ibu. Dan juga mungkin foto bersama Santa Claus. Dan juga mungkin merayakan pesta pora. Di tempat saya di Indonesia, khususnya di kampung saya, merayakan Natal itu banyak cara. So in my place where I came from, people celebrate Christmas in different ways. Banyak orang datang seperti kita malam hari ini beribadah, tapi di tempat saya banyak juga yang mabuk-mabukan Bapak Ibu. Many go to the church, but many also after the service they will get drunk. Banyak orang merayakan Natal itu dengan berbagai cara, tapi banyak orang merayakan Natal itu dengan hal positif, tetapi banyak juga yang merayakan Natal itu dengan hal negatif Bapak Ibu. Many celebrate positively, but many also celebrate negatively. Tapi saya yakin percaya sore hari ini kita datang di tempat itu, di tempat ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu. But Amin. I believe this evening we come here to glorify God's name.
Dan kita bersama-sama merayakan Natal di tanggal 10 ini Bapak Ibu. Dan saya ingin percaya bahwa Yesus datang di dunia ini untuk membawa keselamatan bagi saya dan saudara. Dia boleh membawa damai dan sejahtera bagi saya dan saudara. Jesus came for us to bring, to give us salvation and also peace. Banyak orang tidak mau ingin memiliki damai sejahtera, tapi mereka banyak orang di dunia ini tidak bisa memiliki damai sejahtera yang sesungguhnya. Many people do not have peace. Banyak orang berpikir kalau memiliki damai sejahtera itu mempunyai uang yang banyak, betul? Mempunyai mobil yang keren, mewah, Bapak Ibu. Many think having material things and money. Tapi banyak orang memiliki semuanya itu secara hal duniawi, Bapak Ibu. Tetapi pada waktu mereka ingin memiliki damai yang sejahtera sesungguhnya, mereka tidak menemukan di dunia ini. Karena apa? Karena mereka memiliki damai sejahtera yang bukan hal yang real, yang sesungguhnya. Many have everything. They have the wealth, but they could not find the perfect peace. Tapi sore hari saya mau katakan bahwa damai yang sejahtera itu yang sejati hanya kita dapat di dalam Yesus Kristus. Amin. The perfect peace only found in Jesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu. Maka sore hari saya mau ngajak Bapak Ibu, di dalam kehidupan saya saudara, banyak orang ingin memiliki damai sejahtera itu, tetapi mereka tidak menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Tapi semua kata pada waktu kita hidup di dalam Tuhan, pada waktu kita sungguh hidup di dalam Tuhan, saya ingin percaya damai sejahtera yang sesungguhnya itu kita akan mendapatkan semuanya itu hanya di dalam Kristus Yesus. So this evening I would like to encourage us all to find the perfect peace in Christ. Dan kita boleh melewati hal-hal yang luar biasa, kita boleh melewati hal-hal yang begitu penuh tantangan. Di tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu, kita harus berjalan atau menghadapi COVID Bapak Ibu. Dan kita harus fighting dengan COVID yang ada. Pada waktu COVID datang Bapak Ibu, banyak orang hilang pekerjaan. Ada orang yang nggak kerja Bapak Ibu. Ada orang yang sudah nggak bertahan. Pada waktu dia datang di sini dari Indonesia, dia sudah nggak bertahan Bapak Ibu. Dia pulang kampung Bapak Ibu. And through Him, He will give us the strength, just like what happened few years ago. The pandemic hit, and many lose their jobs, and even some they lose hope. They have to return to where they come from. Tapi kita sangat bersyukur hingga saat ini, sore hari ini, detik ini, kita masih bergerak, bernafas semua karena kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. We are still here today, and we in good health, and we have everything that God gave us. Berjamaah Tuhan Bapak Ibu, panitia cuma kasih waktu 25 menit Bapak Ibu. Setengah jam lah Bapak Ibu. Ini sudah 15 menit, 10 menit Bapak Ibu. Karena banyak acara katanya. Cuma 30 menit, 25 menit. Jadi saya agak cepat Bapak Ibu untuk khotbah renungan sore hari ini. Dan saya ingin percaya pada waktu kita memiliki Kristus di dalam hidup saya dan saudara, kita akan memiliki damai sejahtera itu. Karena Yesus datang di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dia datang di dunia ini untuk apa? Untuk menebus saya dan saudara. Untuk apa? Untuk kita bisa menerima kekekalan itu. So by having Jesus in our life, I believe we will have peace in our life, because that's why He came from. He came for 2,000 years ago. That's the reason why He came. Dan saya ingin percaya Dia membawa keselamatan, dan Dia juga membawa damai sejahtera di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Betul? He not only brings salvation, but also peace to all of us. Dan saya ingin percaya kita melihat bahwa damai sejahtera itu, kalau kita melihat arti damai sejahtera, apa arti damai sejahtera itu? Banyak orang banyak mendengar kata damai sejahtera, dan banyak mereka berpikir, apa sih damai sejahtera itu? What is peace? Dan damai sejahtera saya mau pinjam dalam kata Ibrani, yaitu kata shalom Bapak Ibu. In Hebrews, it's shalom. Shalom artinya damai sejahtera, atau shalom artinya keadaan yang baik, atau keadaan yang makmur, atau aman, atau keadaan yang harmonis Bapak Ibu. Itu arti kata shalom.
kata damai sejahtera. The meaning of shalom is peace. Tetapi kenapa banyak keluarga kita pribadi tidak mengalami shalom di dalam setiap kehidupan saudara? But why so many of even our family, they can't have that peace? Masih banyak kita hidup dalam konflik, masih hidup dalam pertengkaran satu sama lain. Banyak gereja bertengkar satu sama lain. Untuk apa? Untuk menunjukkan siapa yang paling hebat, Bapak Ibu. Even churches fighting against one another, competing against one another. Bahkan sampai saat ini mungkin satu sama lain masih berantem, tetangga dengan tetangga berantem, teman dengan teman masih berantem, dengan tanda ini bahwa mereka belum ada shalom di dalam hidup mereka. Saya mau katakan bahwa kata shalom yaitu membawa damai di dalam hidup saya saudara. Saya mau katakan sore hari ini, kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, sudah menjadi milik Kristus, biarlah kita menjadi pendamai-pendamai, atau kita memiliki sejahtera, damai sejahtera di dalam kehidupan saya saudara. Dan damai sejahtera itu kita boleh bagikan bagi banyak orang. Amin. So being the child of God, let us be the peacemaker amongst to everyone around us. Dan kata damai sejahtera saya pinjam dalam bahasa Yunani, yaitu Irene atau Irene, yang artinya damai sejahtera. Dimanapun kita berada, kita harus ada damai sejahtera di dalam hidup saya dan saudara. Walaupun banyak masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak persoalan yang sedang kita hadapi, tapi kalau kita memiliki damai sejahtera itu, saya yakin percaya kita akan lalui setiap pergumulan saya dan saudara, setiap persoalan yang hidup saya dan saudara alami. Kalau kita memiliki damai sejahtera dalam Kristus Yesus, kita pasti akan melalui semuanya. Amin. Dan saya ingin percaya kita tidak lepas dengan masalah, Bapak Ibu. Kita tidak lepas dengan persoalan, Bapak Ibu. We will never get away from problems. Kita tidak lepas dengan konflik yang ada, Bapak Ibu. We will always have problems or conflicts. Tapi saya ingin percaya pada waktu kita hidup di dalam Kristus, kita akan memiliki damai sejahtera yang sesungguhnya. When we live in Jesus, we will get the perfect peace. Amin, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera itu, Bapak Ibu? How can we get the perfect peace? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus menghadirkan Kristus di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. We must have God's presence in our life. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera itu? Kedua Bapak Ibu, kita harus memperhatikan perintah-perintah dari Tuhan. Amin. Secondly, we must be aware of God's instructions. Bahkan Yesaya katakan di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18, di situ firman Tuhan katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. In the book of Isaiah 48 verse 18, it says, "Oh, that thou hadst hearkened to my commandments, then had thy peace been as a river, and thy righteousness as the waves of the sea." Saya mau katakan poin yang kedua, bagaimana kita memiliki damai sejahtera itu. Yang kedua, kita harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 48 ayat 18, pada waktu kita memiliki atau mengikuti perintah-perintah Tuhan, bahwa kebahagiaan kita akan menjadi seperti apa? Melimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Just like the word of God before, it said if we hear or listen to God's commands, we will have the peace like a river. Dan kebahagiaan itu atau makarios itu kita bisa memiliki hanya di dalam Kristus Yesus. Amin. We can only have the peace in Jesus Christ. Bahkan Amsal 16 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata begini, Bapak Ibu,
siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Yesaya Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 di situ katakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. In the book of Proverbs 16:20, he that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusted in the Lord, happy is he. Saya ingin percaya Bapak Ibu, pada waktu kita sidang jemaat Tuhan yang hadir sore hari ini, pada waktu kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, Tuhan akan menuntun langkah saya dan saudara mulai hari ini. Bahkan kita akan memasuki tahun 2024. Tuhan akan tuntun terus di dalam kehidupan saya dan saudara sampai kapanpun hidup saya dan saudara ada di dunia ini. I believe when we hear or listen to God's commandment, I believe God will always keep our path straight. Tapi pada waktu kita tidak mendengarkan firman Tuhan, when we are not listening to the word of God, seperti Adam dan Hawa Bapak Ibu, it's just like Adam and Eve. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, when God created Adam and Eve, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu hidup di dalam kekekalannya Tuhan, hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Tetapi pada waktu mereka tidak taat kepada Tuhan, hidup kekekalan atau hidup dalam kemuliaan Tuhan itu hilang, Bapak Ibu. Betul? they start fall into sin when they fail to follow God's instruction. Dan saya ingin percaya sore hari ini saya mengajak kita semua supaya kita hidup untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Poin yang paling terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga, kita harus belajar terus bersyukur kepada Tuhan. Amin. The third point, how we can find the perfect peace, is to always be grateful. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan begini, mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu, karena itu yang diinginkan Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. In 1 Thessalonians 5 verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Dan pada waktu kita hidup di dalam mengucap syukur di dalam segala sesuatu, saya ingin percaya hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mujizat kita akan lalui semuanya. Kita akan dapat semua itu hanya di dalam Kristus Yesus. Amin. Kalau kita belajar mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Banyak orang kurang bersyukur. Tuhan, kenapa saya lahir hidup pesek, Bapak Ibu? So when we live in gratitude and giving thanks for everything that we have, we will Pesek. we will get if we are grateful, we will get what God's already planned for us. Hidung saya itu nggak mancung tinggi gitu. Yeah, for example, so many people sometimes they're not happy with what they have. Some people with ugly nose, for example, for them it's ugly. Dan banyak mungkin orang berpikir, kenapa saya dilahirkan dengan mungkin nggak terlalu tinggi ya kan? Mungkin kenapa saya harus ukuran badan saya cuma 163 seperti saya, maybe. And some not happy with their height, they want to be taller. Tapi kita harus belajar mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Bahkan banyak orang bersyukur, Tuhan kenapa saya masih umur 30, kepala saya sudah habis rambut. But we need to learn to give thanks, to be grateful with what we have. Tapi some still complaining, I'm just 30 years old, but why my hair is all gone? Tapi saya mau katakan, kalau kita belajar mengucap syukur di dalam segala sesuatu, kita akan menikmati hidup ini, enjoy hidup ini Bapak Ibu. Amin.
Saya mau katakan kenapa ada orang botak di depan, Bapak Ibu, ada yang tahu? Ada yang botak di depan? Itu katanya pikir-pikir masa depan. Yeah. So Kenapa, Pak? so many people think being bald is not good, but from where I come from, people say Orang yang botak pikir-pikir masa depan. people that's bald because they are thinking about their future. Bersyukur Bapak Ibu. Bahkan orang berpikir, kenapa banyak orang botak di belakang, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang katakan orang botak di belakang pikir-pikir masa lalu, Bapak Ibu. Mungkin pikir mantan, pikir kita dulu bangkrut, dulunya kita nggak ada uang, dulunya kita berdosa, tapi pada waktu kita di dalam Kristus kita hidup baru. Amin. Dan banyak juga berpikir, kenapa botak dari muka, belakang, samping, kiri, kanan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Mereka bilang katanya, semua dipikir, pikir masa depan, pikir masa lalu, pikir semua dipikir Bapak Ibu, sampai rontok semuanya rambutnya Bapak Ibu. Dan kita sangat bersyukur kalau kita belajar mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Kita akan melihat penyertaan Tuhan. Bukan cuma 2023 kita boleh lalui Bapak Ibu, tapi sampai 2024, 2025 dan selanjutnya Tuhan akan pimpin saya dan saudara. Amin. We give thanks and be grateful always. God will always be with us. Justru itu Bapak Ibu, sore hari ini Kristus datang lahir di dunia ini. Dia boleh membawa keselamatan, dia boleh juga membawa damai dan sejahtera di dalam setiap kehidupan saudara. Justru itu Bapak Ibu, hiduplah di dalam Kristus sampai Ia datang kedua kali. Jesus came to this world to bring salvation and also peace. So let us live in Him for us to get the salvation and also the peace. Puji-nama Tuhan, Bapak Ibu, demikianlah kebenaran renungan singkat, kebenaran firman sore hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan saya saudara. Milikilah damai sejahtera, damai Kristus di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Maka berkat shalom, maka barokah itu, berkat semua itu akan menjadi atau akan mengikuti kehidupan kita saudara sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Puji-nama Tuhan, Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Saya ingin percaya Tuhan Yesus, Natal yang boleh kami Tuhan Yesus Tuhan rayakan sore hari ini. Kami ingin percaya Tuhan Yesus Tuhan, apa yang kami lakukan semua untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan, syukur kepadamu Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau boleh datang di dunia ini Tuhan, untuk Tuhan Yesus menyelamatkan kehidupan kami. Bahkan Tuhan kami percaya kami boleh memiliki damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Saya ingin percaya Tuhan, setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya Tuhan, hidup kami usahakan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar hidup kami selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.